Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya manusia itu saling berbagi, terutama berbagi cerita jika bertemu dengan sesama manusia lainnya. Kita merasa lebih bahagia jika kita sudah menceritakan diri kita sendiri kepada orang lain. Meskipun begitu, ada 7 hal yang tetap harus kita rahasiakan. Jika 7 hal ini tetap kita rahasiakan, maka hidup kita akan lebih tenang, bahagia, bahkan lebih mudah dalam meraih kesuksesan. Dalam video ini, saya akan berbagi 7 hal yang harus kamu rahasiakan. Hal yang pertama adalah perjuangan kita di masa lalu. Ketika kita berbicara tentang perjuangan kita di masa lalu, penting untuk diingat bahwa meskipun pengalaman ini tidak diragukan lagi, peran penting dalam membentuk siapa diri kita terus tinjau kembali dan bagikan setiap detailnya kepada orang lain. Sebenarnya hal ini tidak selalu bermanfaat. Sebaiknya kita fokus saja dengan diri kita di masa kini daripada terus menceritakan kesulitan kita di masa lalu. Perjuangan di masa lalu, baik itu kegagalan, kekalahan, atau tantangan, memang merupakan bagian dari perjalanan kita. Perjuangan itu telah berkontribusi pada ketahanan kita, pemahaman kita tentang kehidupan, dan empati kita terhadap orang lain. Namun, kebijaksanaan dari pengalaman ini bukan pengalaman itu sendiri yang benar-benar penting. Kesulitan memperkuat pikiran seperti halnya pada tubuh. Perspektif ini mendorong kita untuk memandang perjuangan di masa lalu sebagai bentuk latihan mental dan emosional yang memperkuat kita menghadapi tantangan di masa depan. Menceritakan perjuangan kita di masa lalu kepada orang lain sama saja merenungkan kesulitannya juga. Hal itu dapat menjebak kita dalam siklus pemikiran negatif, mencegah kita dari menghargai situasi kita saat ini dan pertumbuhan yang telah kita capai. Hal kedua yang tidak boleh diceritakan pada orang lain adalah tujuan hidup kita atau rencana kita. Mendiskusikan rencana atau tujuan hidup kita kepada orang lain seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, berbagi cerita bisa membuat kita merasa bertanggung jawab dan mendapatkan dukungan. Sedangkan di lain sisi, bisa saja orang yang kita ajak diskusi malah tidak mendukung kita dan bahkan memberikan masukan negatif sehingga kita malah berkurang motivasinya untuk mengejar goal kita. Kita ini punya satu mulut, dua telinga. Baiknya kita banyak mendengar daripada bicara. Kita harus selektif dalam menceritakan tujuan hidup kita. Dengan tidak menceritakan tujuan hidup kita pada orang lain, kita akan tetap memegang kendali atas rencana tersebut dan meminimalkan resiko campur tangan dari luar, baik itu mengkopi rencana kita atau menyabotasenya. Lebih baik menunjukkan tujuan hidup kita dengan tindakan daripada mendiskusikannya. Dengan begitu, kita akan mengejutkan orang lain atas pencapaian kita dan menginspirasi mereka. Hal ketiga yang tidak boleh diceritakan pada orang lain adalah kebahagiaan kita. Ketika kita membicarakan tentang kebahagiaan, penting untuk dipahami bahwa ini adalah keadaan yang tidak memerlukan validasi atau penjelasan dari pihak luar. Kebahagiaan sejati adalah pengalaman pribadi dan ekspresinya tidak memerlukan pembenaran bagi orang lain. Kebahagiaan kita tergantung pada kualitas pikiran kita, yang artinya kebahagiaan bisa diatur oleh pikiran dan persepsi kita, bukan sesuatu yang perlu terus-menerus ditampilkan atau dibuktikan kepada orang lain. Hal keempat yang tidak boleh diceritakan pada orang lain adalah problematika relationship. Kita tidak boleh menceritakan masalah hubungan, bahkan jika kita memiliki konflik dengan pasangan kita. Lebih baik kita bicara langsung dengan pasangan kita mengenai masalah tersebut. Terlalu sering mengumbar masalah pribadi, terutama yang berhubungan dengan pasangan, dapat menyebabkan masalah lain muncul. Bahkan pasangan kita akan merasa tertekan. Hal kelima yang tidak boleh diceritakan pada orang lain adalah status finansial kita atau jumlah kekayaan kita. Di zaman modern ini, banyak sekali orang yang memamerkan kekayaan mereka di sosial media. Sebenarnya, kekayaan tidak hanya dinilai dari banyaknya memiliki harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Maksudnya adalah kekayaan dan kepuasan sejati datang dari dalam hati kita, bukan dari apa yang ada yang kita perlihatkan kepada orang lain.
Oleh karena itu, memamerkan atau mendiskusikan status keuangan kita secara terbuka selain tidak perlu, tetapi juga bertentangan dengan upaya untuk mengejar kekayaan dan ketenangan batin. Semakin kita menceritakan jumlah kekayaan kita kepada orang lain, semakin kita hidupnya tidak tenang. Banyak hal-hal buruk yang terjadi ketika kita banyak bercerita tentang jumlah kekayaan kita pada orang lain. Hal keenam yang tidak boleh diceritakan pada orang lain adalah kepercayaan teman. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Itu artinya kita harus menjadi pendengar yang baik dari orang lain. Jika teman kita mau menceritakan rahasianya pada kita, itu adalah tanda kepercayaan mereka pada karakter kita. Dan dengan menjaga kepercayaan ini, kita tidak hanya menghormati mereka, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip etika kita sendiri. Dalam konteks kepercayaan dalam persahabatan, ini berarti secara aktif menunjukkan integritas dengan menghormati privasi, tidak hanya sekedar mengaku dapat dipercaya. Melalui tindakan kita seperti menjaga kerahasiaan teman, karakter sejati kita akan terungkap. Hal yang ketujuh yang tidak boleh diceritakan pada orang lain adalah kebaikan diri sendiri. Janganlah menceritakan kebaikan kita kepada orang lain sebelum orang lain itu mengetahuinya. Biarlah kebaikan kita menjadi rahasia bagi orang lain. Sebaiknya kita lupakan tentang kebaikan kita sendiri, tetapi ingatlah tentang kebaikan orang lain. Menceritakan kebaikan diri pada orang lain dapat diartikan sombong atau mencari perhatian. Hal yang kedelapan yang tidak boleh diceritakan pada orang lain adalah kelemahan diri kita sendiri. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi sebaiknya jangan memberitahu orang lain tentang kelemahan diri kita sendiri. Meskipun hanya sekedar ingin berbagi emosi dengan mereka, mungkin saja tanpa kita sadari kita akan menjadi sasaran ejekan karena kelemahan kita. Kita juga akan menjadi malu telah memberitahu kelemahan kita kepada orang lain. Selain itu, memberitahukan kelemahan kita kepada orang lain dapat membuat orang lain menilai kita secara negatif, atau bahkan bisa terjadi kesalahpahaman yang tidak kita inginkan. Oke, semoga penjelasan di video ini dapat membantu teman-teman dan bisa berhati-hati dalam menceritakan hal apapun kepada orang lain. Terima kasih yang udah menonton. Bye-bye.